Lagi asik scroll medsos, tiba-tiba nemu komentar yang bikin emosi. Kayak, gara-gara lo pada nih, negara jadi begini, atau dasar si anu pendukungnya pasti deh ngebelain. Medsos tuh jadi arena gladiator buat debat kusir. Kadang suka mikir, apa susahnya sih kita ngobrol santai, bertukar pikiran? Kenapa harus pakai emosi dan saling serang? Di video kali ini, gue mau ngajak kalian buat bahas kenapa orang-orang di medsos gampang banget kebagi jadi kubu-kubuan dan ngotot sama opininya sendiri. Siap-siap, kita bongkar fenomena ini. Otak kita ini ternyata rada-rada tukang nipu loh. Dia punya kecenderungan buat milih-milih informasi yang masuk, kayak kita milih baju di online shop. Kalau sesuai sama selera, langsung check out. Tapi kalau nggak sesuai, ya udah di-skip aja. Ini yang disebut bias konfirmasi. Otak kita bakal otomatis nyari dan percaya sama informasi yang ngedukung pandangan itu. Terus ngebuang informasi yang bertentangan. Makanya, debat di medsos seringnya nggak produktif, karena bukannya nyari kebenaran, tapi malah sibuk ngebenerin ego masing-masing. Kalau bias konfirmasi udah bekerja, kita bakal masuk ke level yang lebih ngeri lagi, yaitu echo chamber. Kita cuma berinteraksi sama orang-orang yang punya pandangan serupa, dan algoritma medsos pun dengan senang hati ngasih kita konten-konten yang sesuai sama selera kita. Akibatnya, kita jadi makin yakin sama kebenaran opini kita sendiri, dan ngerasa kalau orang-orang di luar sana yang berbeda itu salah. Coba deh bayangin kalau dunia ini isinya cuma warna hitam dan putih. Pasti membosankan banget kan? Sama halnya kayak diskusi di medsos. Kalau kita terus-terusan terjebak di polarisasi, kita bakal kehilangan ruang diskusi yang sehat dan penuh warna. Nggak ada lagi deh yang namanya bertukar gagasan, yang ada cuma saling serang dan ngejudge. Yang lebih parah lagi, hoax dan disinformasi, jadi gampang banget nyebar. Karena kita udah kadung males mikir kritis, dan cuma nerima informasi yang cocok di hati. Bahaya banget. Eits, tapi tenang, nggak selamanya dunia medsos itu suram kok. Kita bisa kok jadi netizen yang cerdas dan bijak, asalkan mau berusaha. Pertama, jangan males cek fakta. Kalau baca berita, jangan cuma judulnya aja yang dibaca, tapi isinya juga. Kalau perlu, cek sumbernya dan bandingkan sama sumber lain. Kedua, belajarlah untuk membuka diri sama sudut pandang lain. Jangan langsung ngejudge orang yang beda pendapat sebagai buzzer atau musuh. Coba deh pahami dulu kenapa mereka bisa berpikiran seperti itu. Siapa tahu, kita malah bisa belajar sesuatu yang baru kan? Intinya sih, medsos itu cuma alat guys. Tergantung kita mau maknya gimana. Kalau kita pakai buat nyebar kebencian, ya jadinya ya, medsos yang jahat. Tapi kalau kita pakai buat hal positif, kayak berbagi informasi bermanfaat atau ngebangun koneksi, ya medsos bakal jadi tempat yang menyenangkan. So, yuk, mulai dari diri sendiri. Jadilah netizen yang cerdas, bijak, dan santuy. Ingat, dunia ini nggak cuma hitam dan putih, tapi penuh warna-warni. Gimana, guys? Semoga video kali ini bisa ngasih pencerahan ya. Ingat, perbedaan pendapat itu wajar kok. Yang penting, kita tetap jaga etika dan sopan santun dalam berpendapat. Jangan sampai medsos yang harusnya ya jadi tempat silaturahmi, malah jadi ajang perang dunia maya. Kalau kalian punya pengalaman seru atau tips jitu buat menghadapi polarisasi di medsos, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.